Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 2 Agustus 2024. Hari ini, seperti biasa akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang live update siang selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita siang hari ini, rumah di salah satu perumahan desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu pada Kamis 1 Agustus 2024 digeledah unit Cipom dan unit anti teror Detasmen Gegana Satbrimob Polda Jatim beserta Densus 88 Mabes Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan buntut dari penangkapan terduga teroris yang dilakukan kepolisian pada Rabu 31 Juli 2024 malam hari. Kabitumas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto saat tiba di lokasi mengatakan penangkapan dan penggeledahan dilakukan karena masuk dalam rangkaian penyelidikan dugaan kasus teroris. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Dia Ayu wartawan Surya Malang yang telah terhubung bersama kita. Rekan Dia Ayu, silakan laporan selengkapnya. Kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di perumahan Villa Syariah Bunga Tanjung RT 1 RW 8 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu yang merupakan kediaman atau rumah dari terduga teroris yang diamankan pihak kepolisian pada Rabu. Kami sempat wawancara dengan Yulianto, ketua RT setempat, mengatakan bahwa ketiga teroris ini atau ketiga terduga teroris ini merupakan satu keluarga yang terdiri dari ibu, bapak dan juga anak yang berusia 17 hingga 18 tahun. Kemudian Yulianto mengatakan awal datang untuk mengontrak di sini para terduga teroris ini meminta izin untuk tinggal dan bekerja di Kota Batu. Satu keluarga ini datang dari Jakarta dan di sini mengontrak selama 2 tahun dan saat ini sudah berjalan 1,5 tahun. Yulianto juga mengatakan bahwa sehari-harinya untuk satu keluarga ini terkenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Baik, rekan Dia Ayu wartawan Surya Malang, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait pemirsa. Nggak tahu tadi malam itu saya nggak ada di lokasi. Ya. Waktu itu saya ke Malang Selatan. Tidaknya akan dulu kan ada orang dari orang warga Jakarta gitu. Tidak saya sendiri kurang tahu. Tapi itu minta data ke saya. Kebetulan data ada di saya gitu. Berapa orang? Tiga gitu. Tiga. Namanya apa? Tahu? Namanya saya kurang tahu. Tapi kalau data ada di saya. Kira-kira ya sekitar 1 tahun lah. Terus di kakak itu orang Jakarta. Suami istri? Suami istri sama anak. Apa hubungan? Yang pertama kami sampaikan bahwa tim Jibon ini sudah melakukan sterilisasi ya sejak kemarin malahnya. Sejak kemarin sekitar pukul 20.00 itu sudah melakukan sterilisasi terkait dengan TKP rumah ini ya. Kemudian yang kedua juga tadi pagi sekitar pukul 07.00 ya. Tim Lapor juga sudah bekerja melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti sesuai dengan SOP. Ya, kemudian yang ketiga, tim Inavis dan penyidik melakukan inventarisasi barang bukti yang ada di TKP. Kemudian juga mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada. Termasuk yang keempat ini pengambilan sidik jari maupun DNA untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian juga kami sampaikan di sini yang beberapa temuan yang bisa kami sampaikan ya, karena tidak bisa kami sampaikan semuanya ya di sini ya. Tolong dimengerti. Yang pertama yaitu ada bahan kimia untuk membuat handak dan gitu. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua Terduga teroris yang diamankan Densus Anti Teror 88 di Perumpungan Tanjung, nomor 34 Kaf 16 Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, pada Rabu 31 Juli 2024, merupakan simpatisan Daulah Islamiyah. Ali menyebut terduga adalah warga Jakarta, namun ia memastikan terduga jauh dari masa Ali Imron Amrozi serta Ali Gufron. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Hanif Mansyuri, wartawan Tribun Jatim Timur. Rekan Hanif, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Tribunus,
perhatian mantan atau pentolan Jamaah Islami Ali Fauzi yang juga adik kandung dari trio bomber Bali, Ali Gufron, juga Ali Imron dan juga Amrozi. Nah, ini memberikan pendapatnya bahwa terduga yang diinisial oleh Ali Fauzi HOK ini adalah pendatang baru dan dia dipastikan sebagai pengikut Daulah Islamiyah. Jadi pergerakannya ini jauh dari masa trio bomber Bali, Ali Gufron, Amrozi dan juga Ali Imron. Nah, Ali memberikan pendapatnya bahwa pemuda yang lahir ini di atas tahun 2000, jadi masih cukup muda, dan merupakan pendatang baru atau newcomer. Nah, terduga adalah orang Jakarta yang pergerakannya berhasil diindus oleh Densus 88 anti teror, kemudian masuk ke Jawa Timur, dan di Jawa Timur ini ternyata di wilayah Batu dia hendak melakukan amalia dengan sasaran tempat ibadah dan dilakukan lewat bom bunuh diri. Nah, persiapan bom sudah dilakukan memang dengan berbagai macam barang bukti yang bisa diamankan oleh polisi. Nah, dari analisa Ali Fauzi memang HOK ini mempunyai kemampuan untuk meracik atau membuat bom dan tidak kalah jauh dengan bom Surabaya tahun 2018. HOK ini adalah penganut Daulah Islamiyah yang berafiliasi dengan ISIS dan tujuannya adalah ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Nah, dia ini adalah penganut Daulah Islamiyah yang masih cukup banyak di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Mereka ini punya paham takfiri. Jadi paham takfiri adalah menilai orang di luar paham mereka itu adalah orang-orang kafir. Dan diketahui HOK ini tidak mempunyai pendidikan formal, namun ia mempunyai kemampuan meracik bom dan IQ-nya terbilang cukup bisa diperhitungkan serta memiliki responsif yang cukup tinggi. Tribuners, kalau ada anggapan ini adalah pengalihan isu, nah oleh Ali Fauzi itu ditolak mentah-mentah. Ali menilai jauh dari pengalihan isu dan tidak ada pengalihan isu, tapi ini murni keberhasilan Densus 88 anti teror untuk mengungkap jaringan yang dilakukan oleh HOK dan kawan-kawan. Barang bukti bahkan yang diamankan menurut Ali Fauzi ada gotri dalam toples yang jumlahnya cukup banyak, kemudian ada sodium perkarbonat dan juga hidrogen peroxide powder, serta ada termometer dan ada laptop dan juga ada tambahan-tambahan yang lainnya. Ali Fauzi memang enggan menyebutkan, namun dari barang bukti yang diamankan oleh Densus 88 anti teror itu sebagai bukti kuat bahwa pelaku ini memang mempunyai kemampuan meracik bom, membuat bom yang luar biasa. Meskipun tidak sedahsyat bom yang dibuat oleh kelompok Ali Imron, Ali Gufron, dan juga Amrozi yang ada di bom Bali tahun 2002. Nah, ternyata petugas juga menemukan barang bukti di dalam mobil Toyota Calya. Ini menurut Ali Fauzi, nomornya hanya disebut depan N dan belakang JH, N.JH. Nah, ternyata pelaku ini, terduga ini hendak membuang barang bukti itu, dan namun sebelum bisa membuang ternyata sudah diketahui oleh pihak Densus 88 dan bisa diamankan. Jadi pelaku ini hendak membuang barang bukti itu sebelum diindus oleh Densus, namun akhirnya bisa digagalkan. Ini terdapat di Toyota Calya Nopol N huruf 3 angka 4 di dalamnya dan berakhiran JH. Nah, ini adalah mobil dari wilayah Malang. Namun ini masih tetap akan didirikan petugas. Dan menurut Ali Fauzi bahwa sealiran dengan tersangka ini cukup banyak di Jawa Timur. Jadi dari Daulah Islamiyah baik di Indonesia maupun di Jawa Timur. Namun Ali Fauzi enggan menyebutkan berapa jumlah pengikut Daulah Islamiyah di Jawa Timur. Demikian Hanif Mansuri. Terima kasih rekan atas laporan Anda. Rekan Hanif Mansuri, wartawan Tribun Jatim Timur. Selamat bertugas kembali rekan Hanif.
Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Ali Fauzi, mantan pentolan Jamaah Islamiyah. Ya, baru-baru ini kita dikejutkan dengan pembubaran organisasi Jamaah Islamiyah yang kita paham banyak di media sosial. Tapi kemudian sekarang muncul lagi sosok calon pengantin yang mau melakukan aksi pembunuh calon pengantin diri. ini? Iya. Berarti ini dari simpatisan apa maksudnya? Ya, kalau melihat aksinya pada pandangan saya bukan daripada Jamaah Islamiyah, tapi dari mereka para pendukung Daulah Islamiyah yang berafiliasi dengan ISIS. Ini afiliasi ISIS, Pak, ya? ISIS. Berarti intinya mereka tetap apa di Indonesia Ya, ini? tetap mereka mau melakukan aksi, baik itu penembakan polisi maupun Wanita berinisial SA berusia 30 tahun yang tewas tertelungkup di atas anak tangga loteng rumahnya dengan kondisi leher terikat kabel charger laptop di rumah kontrakan Jalan Taman Darmo Indah Selatan Gang GG RW 05 Karangpoh Tandes Surabaya pada Selasa 30 Juli 2024 diduga kuat merupakan korban penganiayaan. Informasi yang dihimpun tribunjatim.com, wanita yang dikenal sebagai pekerja buruh pabrik itu diduga tewas akibat dianiaya oleh adik kandungnya, yakni wanita berinisial PR yang berusia 26 tahun. Kasus dugaan penganiayaan hingga berujung tewasnya korban sedang diselidiki oleh anggota unit Reskrim Polsek Tandes Polrestabes Surabaya. Selengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Oke, baik Justina. Jadi wanita berinisial SA 30 tahun yang tewas tertelungkup di atas anak tangga loteng dengan kondisi leher terikat kabel charger laptop di rumah kontrakan Jalan Taman Darmo Indah Selatan, Karangpoh, Kecamatan Tandes Surabaya, Selasa kemarin diduga kuat merupakan korban penganiayaan. Informasi yang dihimpun oleh tribunjatim.com, wanita yang dikenal sebagai pekerja pabrik itu diduga tewas akibat dianiaya oleh adik kandungnya sendiri, yakni wanita berinisial PR 26 tahun. Kasus dugaan penganiayaan hingga berujung tewasnya korban sedang diselidiki oleh anggota unit Reskrim Polsek Tandes Polrestabes Surabaya, dan kabarnya terduga pelaku berinisial PR sudah diamankan petugas kepolisian dan menjalani pemeriksaan beberapa termasuk dengan beberapa tahapan reka adegan awal di lokasi kejadian pada Rabu 31 Juli siang kemarin. Security perumahan Septa Eka Pratama menceritakan bahwasanya sosok PR ini si terduga pelaku tampak berada di lokasi kejadian untuk mengikuti jalannya prarekonstruksi bersama pihak kepolisian. Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, ternyata sekitar pukul 14.00 terduga pelaku PR ini tampak menunjukkan adegan saat menaiki pagar teralis besi warna hitam setinggi sekitar 2 meter itu di sisi kiri rumah yang menjadi lokasi kejadian tersebut. Namun berdasarkan informasi yang didengarnya dari beberapa orang tetangga di lokasi, sosok terduga pelaku ini juga sempat memperagakan momen tersebut sejak dari pintu momen prarekonstruksi itu dengan berjalan dari pintu gerbang sisi belakang perumahan tersebut. Menurut Septa, korban dan pelaku ini sebenarnya merupakan 3 bersaudara. Mereka hidup dalam pengasuhan ibunda kandung sendirian karena ayahanda mereka sudah tiada. Korban SA ini merupakan anak pertama, kemudian PR ini, si terduga pelaku ini adalah anak kedua, dan mereka ini juga memiliki saudara terakhir, yakni anak ketiga, yakni laki-laki berinisial JNT, 23 tahun yang bekerja sebagai pegawai jasa pencucian mobil di kawasan Kecamatan Tandes Surabaya. Cuma sejak pada bulan Maret hingga April 2024 kemarin, PR beserta ibundanya berinisial EN tidak lagi tinggal di rumah tersebut. Kabarnya PR dan EN, ibundanya, mengontrak di sebuah rumah kawasan Kelurahan atau di Kecamatan Pakal atau di Surabaya Barat. Sedangkan untuk si sulung SA atau si korban dan si bungsu JNT ini masih tinggal di rumah kontrakan tersebut. Dan para tetangga kabarnya juga sempat mendengar terduga pelaku dan korban sempat terlibat cekcok pada bulan Maret lalu 2024 sebelum mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal. Menurut Septa, SA atau korban dan adik yang si bungsu ya, si terakhir, memiliki kesamaan hobi, yakni memiliki hobi bermain game online atau Mobile Legends. Dan ia mengira, bahwasanya warga mengira kesamaan tersebut yang membuat keduanya masih terlihat akrab dan masih tinggal di dalam rumah kontrakan tersebut. Mengenai alasan keluarga tersebut terpecah tempat tinggal beberapa bulan terakhir, Septa menduga
karena adanya permasalahan di antara mereka. Beberapa cerita yang didengarnya dari para tetangga, mereka sempat terlibat pertengkaran sebelum akhirnya memutuskan untuk bisa tempat tinggal. Namun berdasarkan informasi yang dipersepta dari cerita yang didengarnya atau sekelebatan informasi yang sempat didengarnya selama menjalani penyelidikan di Mapolsek Tandes dan mendengar kesaksian dari si terduga pelaku PR ini dan juga EN atau ibunda dari si terduga pelaku saat diinterogasi polisi, bahwasanya sosok si terduga pelaku PR ini mengaku merasa jengkel dengan perilaku dari sosok korban atau kakaknya itu yang kerap tidak menurut atau kerap membantah atau sulit diatur oleh ibunda mereka. Sementara itu untuk keterangan dari Kapolsek Tandes Polrestabes Surabaya, Kompol Budi Waluyo mengatakan untuk status hukum dari PR itu sendiri sejak Rabu kemarin setelah menjalani mekanisme prarekonstruksi sudah dinaikkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran pasal 351 tentang penganiayaan dan mengakibatkan meninggal dunia dan junto pasal 338 pembunuhan dengan ancaman pidana penjara sekitar 7 tahun. Mengenai modus operandi ataupun motif asli dari tersangka mengeksekusi korban bakal diungkapkannya secara resmi nantinya setelah pemberkasan penyidikan rampung dan seluruh alat bukti yang sedang dikumpulkannya benar-benar sudah dinyatakan lengkap. Namun menurut keterangan atau informasi yang berhasil dihimpun oleh pihak Tribun Jatim, bahwasanya motif dari PR untuk mengeksekusi atau menganiaya kakaknya hingga meninggal dunia adalah dilatar belakangi karena dendam, karena beberapa permasalahan pribadi yang pernah dialami PR terkait utang piutang itu, akhirnya ternyata membuat PR itu diburu-buru oleh pihak yang mengejar utang tersebut, menagih utang tersebut, dan ternyata yang membuat pihak yang menagih utang tersebut berhasil mengejar PR karena si kakaknya itu, si SA korban ditengarai memberikan bocoran informasi terkait tempat tinggal terbaru dari si PR atau pelaku itu sendiri, sehingga PR yang merasa dirinya ibaratnya diburu oleh para pemburu atau penagih dari utang tersebut, menganggap kalau kakaknya adalah sebagai penyebabnya, maka si PR itu sendiri memutuskan untuk mencoba untuk melabrak dari sang kakak untuk mendatangi rumah kontrakan tersebut, dan di dalam situ terjadilah pertengkaran yang membuat akhirnya tersangka PR menganiaya korban hingga korban meninggal dunia. Dan dalam mekanisme upaya untuk penghilangan jejak, berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun, ternyata tersangka PR ini sempat berusaha untuk menutupi atau mengaburkan kondisi kronologi kematian dari sang kakak itu sendiri. Dan setelah kakaknya itu berhasil dilumpuhkan dengan cara dibekap atau dipiting, ya, kemudian dibekap hidungnya, tersangka berusaha untuk merekayasa jenis kematian dari korban atau kakaknya ini seolah-olah menjadi korban tindakan nekat untuk mengakhiri diri sendiri atau bunuh diri, yakni dengan menggantungnya di tangga di area dapur rumah. Namun ketika tersangka berusaha untuk menggantung kakaknya itu, ia merasa tidak tega sehingga akhirnya ia mengurungkan niatnya itu merekayasa itu dan membiarkan jenazah dari kakaknya itu teronggok di anak tangga tersebut, hingga akhirnya sehari kemudian pada hari Selasa jenazah dari korban SA ini sendiri berhasil ditemukan oleh warga yang saat itu mencurigai kondisi depan rumah dalam keadaan terbuka, atau tepatnya pintu pagar rumah dalam keadaan terbuka, dan penghuni rumah sama sekali tidak merespon selama dipanggil oleh pihak keamanan ataupun warga. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama AKBP Teguh Setiawan, Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Rekan-rekan dengan dasar kemarin ada laporan penemuan mayat, akhirnya kami melakukan serangkaian penyelidikan, melakukan otopsi terhadap korban juga, dan tadi pagi alhamdulillah kita sudah mengamankan calon tersangka. Kemudian dari keterangan yang diberikan, hari ini kita melaksanakan prarekonstruksi, yang kemudian setelah ini kita akan melaksanakan gelar perkara.
Calon tersangka itu masih saudara atau kerabat atau teman atau bagaimana? Masih keluarga. Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah turut menyoroti kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa 16 siswa SDN 1 Kerengbangkirai. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Anjar Hari Purnomo, menyebut Dinas Kesehatan akan segera berkolaborasi dengan pihak terkait untuk rutin mengunjungi sekolah-sekolah, yang mana hal tersebut bertujuan untuk mengawasi jajanan yang dijual di sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar yang ada di Kota Palangkaraya. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Herman, wartawan Tribun Kalteng yang telah terhubung bersama kita. Silakan laporan Anda, rekan Herman. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang dimanapun Tribuners berada. Ya, benar sekali bahwa belakangan ini Kota Palangkaraya sedang dihebohkan oleh sebanyak 16 siswa dari SDN 1 Kerengbangkirai, Kota Palangkaraya, yang mana dari 16 siswa tersebut diduga mengalami keracunan massal yang terjadi pada hari Rabu 31 Juli 2024 sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka mengalami mual, pusing, sakit tenggorokan hingga muntah-muntah setelah mengkonsumsi jajanan di sekolah. Dan dari informasi yang didapat, mereka mengalami dugaan keracunan massal tersebut setelah mengkonsumsi jajanan yang dijual di kantin sekolah tersebut. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah turut menyoroti dugaan keracunan makanan yang menimpa ke-16 siswa SDN 1 Kerengbangkirai tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Anjari Hari Purnomo, menyebut Dinas Kesehatan akan segera berkolaborasi dengan pihak terkait untuk rutin mengunjungi sekolah-sekolah, yang mana dari tujuan tersebut untuk mengawasi jajanan yang dijual di sekolah-sekolah, terutama yang dijual di sekolah dasar ataupun SD yang ada di Kota Palangkaraya. Dirinya pun menyebut pengawasan tersebut bertujuan untuk keamanan dan pangan yang dikonsumsi oleh para masyarakat di sekitar sekolah, terutama para siswa yang membeli jajanan di sekitar sekolah tersebut. Sehingga dirinya berharap atas program tersebut bisa berdampak positif serta para pedagang dapat mengolah makanan secara higienis. Dirinya juga berharap akan kolaborasi dari kegiatan tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat, terutama warga sekitar yang berada di sekitaran sekolah tersebut. Tidak hanya itu, dirinya juga berjanji akan melakukan pembinaan kepada pihak-pihak yang berjualan di sekitaran sekolah tersebut agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dirinya juga berharap semoga kejadian serupa seperti yang terjadi kemarin tidak terulang kembali kepada sekolah yang ada di Kota Palangkaraya. Dan terakhir, dari informasi yang didapat, para siswa tersebut dilarikan ke Puskesmas Kerengbangkirai, Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Kota Palangkaraya, dan Rumah Sakit Bayangkara Kota Palangkaraya. Baik, demikian yang dapat saya informasikan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Herman, wartawan Tribun Kalteng, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami pemirsa bersama pihak terkait. Itu kolaborasi antara institusi pendidikan dan kesehatan. Itu teman-teman kesehatan, terutama di puskesmas, itu secara rutin kan juga mengunjungi sekolah. Nah, pada saat itu juga dilakukan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan terkait keamanan pangan, ya, jadi termasuk yang dikonsumsi oleh warga sekolah. Ya. Sehingga diharapkan juga dari media itu, yaitu dapat terbangun untuk mengelola makanan secara higienis. Pemirsa, NT mantan Kepala Sekolah SDN nomor 6 Bila Kadi, Patalasang Tagalar, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana biaya operasional sekolah atau BOS. NT ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan 8 jam. NT melakukan penyelewengan anggaran dana BOS pada periode tahun anggaran 2019 hingga 2022, dana BOS P pada tahun anggaran 2022, dan dana DAK periode tahun anggaran 2022. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Makmur, wartawan Tribun Timur yang telah terhubung bersama kita. Rekan Makmur, silakan laporan selengkapnya. Ya, selamat siang pemirsa Tribuners, Justina. Jadi
kemarin pada hari Kamis 1 Agustus 2024 di Kejaksaan Negeri Takalar, seorang kepala sekolah berinisial NT itu diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Takalar dalam rangka temuan adanya penyalahgunaan anggaran dana biaya operasional sekolah pada periode tahun anggaran 2019 sampai 2022. Dalam pemeriksaan itu, NT diperiksa selama 8 jam oleh penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Takalar. Selama 8 jam itu, NT ditanya terkait beberapa laporan pertanggungjawaban yang tidak memiliki dasar kegiatan sama sekali, atau dalam bahasa dari penyidik kejaksaan itu LPJ fiktif. Ada juga beberapa kegiatan atau operasional dari dana BOS yang dalam realisasinya itu terjadi markup atau terjadi penggelembungan dana. Atas dasar itu kemudian pada pukul 19.00 Kejaksaan Negeri Takalar akhirnya kemudian menetapkan NT sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyelewengan dana biaya operasional sekolah di SD nomor 6 Bilacadi, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. NT yang saat ini masih menjabat kepala sekolah meski bukan lagi di Bilacadi, tampak terlihat tertunduk saat ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa anggota keluarganya itu kemudian terisak tangis dan menyesalkan apa yang telah menimpa NT. NT sebetulnya ditetapkan tersangka bersamaan dengan seorang tersangka lain, yaitu Bendahara Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan pada kasus yang berbeda. Keduanya sama-sama diperiksa 8 jam di Kejaksaan Negeri Takalar. Karena perbuatannya ini, NT kemudian diancam hukuman pidana, yaitu paling ringan 1 tahun penjara dan paling berat 4 tahun penjara. NT diancam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan pasal 3. Akibat perbuatan dari NT ini, negara mengalami kerugian sebesar 200 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Tenri Awaru, mengatakan bahwa masih terbuka kemungkinan untuk adanya tersangka lain, karena diduga ada yang ikut membantu saudara NT ini dalam hal membuat LPJ dan melakukan modus operandi dalam kasus korupsi ini. Kepala Kejaksaan Negeri Takalar juga menghimbau dalam konferensi pers bahwa jika ada masyarakat atau ada pihak yang merasa ada pengelolaan dana BOS yang bermasalah, silakan untuk dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Takalar agar, kata Tenri Awaru, agar dapat diselidiki oleh pihak kejaksaan. Setelah ditetapkan tersangka, NT langsung dibawa oleh petugas kejaksaan untuk ditahan di Lapas Kelas 2B Takalar yang terletak di Kecamatan Patalasang. Penahanan NT ini menurut Kepala Kejaksaan Negeri Takalar dalam rangka penyidikan lebih lanjut, dalam rangka pemeriksaan, dan NT akan ditahan selama 20 hari terhitung dari 1 Agustus sampai dengan 20 Agustus ke depan. Itu laporan dari saya dari Tribun Takalar. Sekian. Terima kasih rekan Makmur, wartawan Tribun Timur, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Tenri Awaru, Kepala Kejaksaan Negeri Takalar. Dan penetapan tersangka yaitu atas nama tersangka NT terkait tadi sebagaimana tadi kami jelaskan, yaitu dalam penyimpangan penyalahgunaan dana BOSP dan dana DAP tahun 2022. Yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai kepala sekolah pada SDN 06 Bilacadi tahun 2018, dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat
penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, dan juga hari ini kami lakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar. NT ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, harga cabai rawit yang dijual di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat saat ini semakin pedas alias tengah melonjak naik. Salah satu pedagang di Fakfak Papua Barat, yakni Akbar, saat diwawancarai Tribun papuabarat.com pada Selasa 30 Juli 2024 membenarkan hal tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait kenaikan harga cabai rawit ini, kita saat ini telah terhubung bersama rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat. Rekan Aldi, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Iya, baik Justina dan juga pemirsa, dilaporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Belakangan ini Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat dilanda cuaca hujan deras, Tribuners. Justina dan juga pemirsa, dampak dari cuaca yang tak menentu ini juga mempengaruhi jalur distribusi rempah dan juga pangan menuju ke Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dan berdasarkan pantauan kami, awak media, di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, misalnya saja pantauan kami di Pasar Dulan Pokpok di Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, ini ditemukan adanya kenaikan ataupun lonjakan harga cabai rawit yang dijual oleh para pedagang. Justina dan juga pemirsa, dapat kami informasikan harga cabai rawit yang dijual di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat saat ini semakin pedas alias tengah melonjak naik, dan itu dikemukakan oleh salah satu pedagang di Fakfak, Papua Barat bernama Akbar yang kami temui dan lakukan wawancara. Ia menyebutkan bahwasanya untuk harga cabai rawit ini biasanya rata-rata berkisar di angka Rp120.000 per kilogram, tetapi saat ini cabai rawit mencapai harga Rp150.000 per kilogram, bahkan sempat tembus di angka Rp180.000 per kilogram. Justina dan juga pemirsa, Akbar mengatakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga cabai rawit melonjak naik yang sebagaimana sudah saya kemukakan di awal laporan tadi, bahwasanya ini faktor cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu penyebabnya. Justina dan juga pemirsa, dikatakan Akbar, belakangan ini memang cuaca Kabupaten Fakfak hujan terus dan sedikit mempunyai pengaruh, dan ini tentunya menjadi maklum bagi pihaknya selaku pedagang yang berada di Pasar Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Justina dan juga pemirsa, memang kami juga menanyakan perihal terkait respon para pedagang terkait dengan adanya lonjakan harga cabai rawit di pasar yang ada di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dan memang para pedagang juga mengaku sedikit resah dan tentunya keberatan dengan harga cabai rawit yang kemudian melonjak naik ini. Meskipun begitu, ya mau tidak mau Justina dan juga pemirsa, mereka tetap membelinya karena seperti sebagaimana diketahui, cabai rawit ini termasuk salah satu kebutuhan dapur yang sangat diperlukan oleh para ibu rumah tangga. Justina dan juga pemirsa, terlebih dikatakan Akbar juga bahwasanya cabai rawit ini merupakan kebutuhan pokok ataupun penunjang yang ada di kebutuhan dapur, sehingga memang dengan adanya kenaikan ataupun lonjakan kenaikan ini juga tidak mempengaruhi secara signifikan daya beli dari masyarakat ataupun konsumen yang ada di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Namun terlepas dari harga cabai yang mengalami lonjakan atau naik, Justina dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk cabai keriting di Pasar Dulan Pokpok rata-rata masih normal harganya, yakni ini dibanderol dengan harga Rp100.000 per kilogram, dan memang ini masih harga normal. Justina dan juga pemirsa, meski demikian, ketersediaan cabai rawit dan cabai keriting di Pasar Dulan Pokpok, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat masih terbilang tercukupi untuk memenuhi kebutuhan warga, khususnya para pembeli. Untuk itu, Justina dan juga pemirsa, diharapkan tentunya para konsumen ataupun masyarakat ini tidak menjadi panic buying, ya, yang kemudian berdampak pada membeli dalam jumlah banyak, khususnya untuk komoditi cabai rawit, sehingga kemudian adanya penimbunan dan nanti akan berdampak pada kelangkaan cabai rawit itu sendiri. Justina dan juga pemirsa,
dapat kami informasikan pula bahwa salah satu pembeli yang diwawancarai kami, tribunpapuabarat.com, bernama Vero, ia berharap tentunya pemerintah setempat bisa melakukan pemantauan secara rutin dan menyiasati terobosan ataupun kebijakan yang bisa diambil terkait dengan melonjaknya harga cabai rawit di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Justina, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com, Aldi Bimantara langsung dari Fakfak, Papua Barat. Kembali ke Justina di studio. Terima kasih rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Akbar Pedagang. Ya, ini sekarang kalau di Kota Papua ini sekarang rica ada sedang naik. Kalau rica yang kecil ini harganya 120 sampai 150 per kilo. Kalau rica yang besar yang panjang dia adalah 101 kilo. Karena posisinya cuaca buruk, jadi ombak, angin, makanya rica tidak dapat masuk di Kota Fakfak, jadi agak mahal di pasaran Fakfak, Papua Barat. Ya, abang dong ambil ricanya dari mana? Cabenya dari mana? Pasok dari mana? Kita ambil cabenya ini ada dari Makassar, ada dari Bulang. Sejauh ini pembeli yang beli di sini ada mengeluh. Pemirsa, Ainul yakin warga desa Larangan Selampar, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura menjadi korban ledakan bom di sebuah warung kosong di desa setempat pada Kamis 1 Agustus 2024. Akibat ledakan bom tersebut, pria berusia 30 tahun itu mengalami sejumlah luka bakar di bagian kaki, tangan, dan kepalanya. Pantauan di lokasi tempat ledakan bom di dalam warung kosong tersebut berjarak 50 meter dari rumah mantan Kepala Desa Larangan Selampar. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama rekan Kuswanto Ferdian, wartawan Tribun Madura. Rekan Kuswanto Ferdian, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura.com di Kabupaten Pamekasan. Kemarin terjadi sebuah insiden ledakan bom, di mana ledakan bom ini terjadi di sebuah warung kosong yang berada tepat di samping belakang rumah mantan Kepala Desa Selampar, di mana dalam peristiwa ledakan bom tersebut, satu orang petani di warga setempat mengalami luka bakar di bagian sekujur tubuhnya, di bagian tangan, kaki, dan juga kepala. Nah, saat itu ledakan bom ini terjadi, mulanya petani tembakau tersebut ingin mencari gerobaknya yang hilang selama 2 hari. Biasanya gerobak tersebut ia letakkan di surau yang berada di belakang rumah mantan Kades Larangan Selampar. Ternyata gerobak tersebut hilang selama 2 hari dan sehingga dicarilah ke warung, di mana warung tersebut merupakan warung kosong yang diduga gerobak tersebut disembunyikan oleh seseorang berada di dalam warung tersebut. Ternyata saat korban memasuki warung tersebut, korban melihat benda yang berbentuk bulat serupa mainan begitu, lalu diambil satu dan dilemparkan di dalam warung tersebut, ternyata meledak. Nah, saat ledakan itu terjadi, warga setempat mendengar ledakan itu begitu keras dan beberapa atap seng dan juga atap asbes yang menutupi dari warung tersebut tanpa hancur berantakan. Dan kemarin juga dari tim Inafis beserta dari penjinak handak melakukan oleh TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti. Namun terkait apa saja barang bukti yang sudah diamankan masih belum dirilis oleh Polres Pamekasan, karena berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pamekasan, ini masih dilakukan dalam upaya penyelidikan. Nah, berdasarkan keterangan dari adik korban, untuk kakaknya saat ini sudah sadar namun masih menjalani upaya perawatan intensif di RSUD Semat Pamekasan. Dan kemarin juga saat kejadian, adik korban ini juga melakukan pertolongan pertama kepada kakaknya dengan cara menyiram air ke bagian tubuh kakaknya. Saat itu kakaknya juga berpesan kepada korban ketika saat itu kakak korban berpesan kepada adiknya saat adiknya menyampari korban di warung tersebut agar tidak mendekat. Karena di dalam warung tersebut disebutkan ada 5 bom dan 4-nya masih belum meledak. Karena 1 bom itu sudah dilempar oleh kakaknya karena penasaran dikira mainan, akhirnya adiknya tersebut tidak mendekat. Nah, untuk update selanjutnya nanti akan kami informasikan kembali rekan Justina, karena saat ini Polres Pamekasan juga sudah menggelar konferensi pers tindak lanjut terkait dengan adanya diduga bom yang terjadi di sebuah warung yang dekat rumah dengan mantan Kades Selampar. Begitu rekan Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Kuswanto Ferdian, wartawan Tribun Madura. Kami nantikan informasi terupdate dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait.
Dan memang benar, kurang lebih pukul berapa tadi Pak? 11. Pukul 11 titik 00 di TKP mana ini tadi? Larangan. Desa Larangan Selapar ini terjadi ledakan yang mengakibatkan korban 1 orang mengalami luka pada kaki. RSUD Pamekasan. Ini sumber ledakannya ada? Sumber ledakan masih dalam proses penyelidikan, yang mana kita sudah mendatangkan tim Cibom dari Brimob Pamekasan. Pemilik pukul? Iya pernah. Kan saya dari rumah langsung ke sini, nengok kakak langsung nyiram pakai air, terus tak kira kena setrum. Terus kakak bilang ada bom di dalam, katanya banyak bomnya di dalam, ada 5 katanya, kayak permainan gitu. Kakak penasaran, dilempar 1 terus meledak katanya masih ada 4 di dalam. Pemirsa, penumpang maupun ABK dari KM Niki Sejahtera yang mengalami insiden kebakaran pada Kamis 1 Agustus 2024 akhirnya tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada hari ini, Jumat 22 Agustus 2024 siang hari ini. Kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan ABK sendiri sandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sekira pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Para penumpang dan ABK pun kemudian diarahkan menuju ruang tunggu di gedung terminal Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Frans Rumbon, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Frans, silakan laporan selengkapnya. Baik, Justina. Jadi pada kemarin, Kamis 1 Agustus 2024, telah terjadi insiden kebakaran pada KM Niki Sejahtera yang melakukan rute pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya ketika memasuki perairan Masalembo, itu kapal tiba-tiba mengalami kebakaran. Dan sejak diterimanya informasi adanya insiden kapal terbakar tersebut, sejumlah instansi terkait mulai dari Basarnas di Polairut dan pihak yang terkait lainnya itu melakukan proses evakuasi terhadap para penumpang maupun ABK atau kru dari KM Niki Sejahtera. Dan setelah dilakukan proses evakuasi pada hari ini sekitar pukul 13.00 WITA itu para penumpang dan juga ABK yang total berjumlah sekitar 120 orang itu tiba di Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Berdasarkan informasi dari pihak KSOP kelas 1 Banjarmasin, ada 1 orang yang mengalami luka bakar sekitar 10%. Kemudian ada juga yang mengalami shock. Kemudian itu langsung dilakukan penanganan lebih lanjut saat tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Terlebih sejak tadi pagi itu sejumlah ambulan sudah disiapkan untuk membantu penanganan medis para penumpang maupun ABK yang mengalami luka bakar maupun juga yang shock. Dan kapal ini sendiri diketahui memuat sejumlah puluhan truk, tronton, truk besar maupun truk kecil hingga kendaraan roda 3. Untuk proses evakuasi sendiri itu menggunakan KN Singa Laut milik Bakamla RI, dan itu sudah sejak kemarin, namun baru tiba pada siang hari ini, dan para penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, penumpang maupun ABK itu langsung diarahkan menuju gedung terminal untuk selanjutnya dilakukan pengecekan oleh para petugas. Dan menurut salah satu
penumpang yang menjadi saksi dalam insiden terjadinya kebakaran di KM Niki Sejahtera. Dia mengaku atas nama Alek, sekitar 40 tahun, dari Brebes. Dia mengaku awalnya saat kejadian itu sedang tidur-tiduran di kamar, namun ketika itu mencium bau gosong, kemudian dia pun terbangun dan ternyata memang bagian dek kapal, khususnya tempat parkirnya mobil-mobil yang diangkut dalam kapal ini, itu mengeluarkan asap. Nah, menurutnya sekitar 2 jam setelah itu baru kemudian kapal yang mengevakuasi datang. Namun saat itu sempat terjadi kepanikan karena kapal itu sempat miring, sehingga para penumpang maupun ABK itu sempat panik. Namun kemudian semuanya berhasil dievakuasi menggunakan kapal, sehingga pada hari ini sudah tiba di Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Demikian Justina. Baik, rekan Frans Rumbon, wartawan Banjarmasin Post, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan Frans. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang pria yang berdomisili di Kecamatan Bikomi di Lulat, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, berinisial NM, berusia 30 tahun, diduga meruda paksa anak di bawah umur berinisial IE, berusia 17 tahun. Aksi bejat pria ini kemudian dilaporkan oleh ayah korban berinisial YI ke SPKT Polres TTU pada Selasa 30 Juli 2024 sekira pukul 12:39 waktu Indonesia Tengah. Saat dikonfirmasi poskupang.com pada Kamis 1 Agustus 2024, Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Muhammad Muhson melalui Kasubsi PIDM Humas Polres TTU Ibda Markus Wilko Betang membenarkan adanya informasi tersebut. Lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan On Cirebon wartawan Poskupang yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan On Cirebon, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa seorang pria berinisial NM berusia 30 tahun dilaporkan oleh seorang pria berinisial YI ke Mapolres Timur Tengah Utara pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 atas kasus dugaan persetubuhan atau ruda paksa terhadap anak di bawah umur berinisial IE. Terlapor dilaporkan oleh orang tua korban sendiri berinisial YI karena diduga meruda paksa anaknya yang berusia 17 tahun berinisial IE beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pelapor kepada pihak kepolisian, yang mana saat dikonfirmasi oleh Poskupang.com, Kasubsi PIDM Humas Polres Timur Tengah Utara, Ibda Markus Wilko Mitang menjelaskan bahwa kronologi kejadian bermula ketika terlapor dalam hal ini NM mengajak anak korban IE ke kos-kosan yang berada di wilayah Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kevamananu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Ketika tiba di kos tersebut, terduga pelaku mengajak korban untuk bersetubuh dengan mengancam korban menggunakan sebilah pisau. Karena takut, korban kemudian menuruti permintaan terduga pelaku, dan saat itu berdasarkan pengakuan dari ayah korban bahwa terduga pelaku saat itu meruda paksa korban sebanyak 1 kali. Terlapor dalam hal ini, maksud kami terduga pelaku kemudian melancarkan aksi bejatnya tersebut setelah mengajak korban ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari Kota Kevamananu, yakni di wilayah Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan di rumah terlapor tersebut
terlapor kembali meruda paksa korban sebanyak beberapa kali. Akibat perbuatan terduga pelaku ini, ayah korban kemudian melaporkan hal tersebut ke SPKT Polres Timur Tengah Utara. Saat ini kasus tersebut sedang dalam penanganan pihak kepolisian, dan lebih lanjut informasi terakhir yang disampaikan oleh Kasubsi PDM Humas Polres TTU bahwa pihaknya sedang meminta keterangan dari terduga pelaku dan korban. Demikian rekan Justina, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Terima kasih rekan Onci Ripon, wartawan Poskupang atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pengurus DPD 2 Partai Golkar Tanah Toraja, Sulawesi Selatan menggelar rapat pleno pengusulan Ketua DPRD Tanah Toraja periode 2024 hingga 2029 pada Kamis 1 Agustus 2024 sore hari. Pleno dilangsungkan di Sekretariat Golkar Tanah Toraja, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, dipimpin Ketua DPD 2 Golkar Tanah Toraja, Victor Datuan Batara, dan dihadiri Sekretaris Golkar Sulsel, Haji Marzuki Wadeng, dan Ketua Bapilu Golkar Sulsel, Lagama Wiyaka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Muhammad Rifki, wartawan Tribun Toraja. Rekan Rifki, silakan laporan Anda. Ya, baik rekan Justina di studio dan pemirsa Tribuners, selamat sore dari Kabupaten Tanah Toraja. Dapat kami laporkan bahwa pengurus DPD 2 Partai Golkar Tanah Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat pleno pengusulan Ketua DPRD Tanah Toraja periode 2024-2029 pada Kamis 1 Agustus kemarin sore. Pleno dilangsungkan di Sekretariat Golkar Tanah Toraja yang terletak di Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale. Ini dipimpin Ketua DPD 2 Golkar Tanah Toraja, Bapak Victor Datuan atau akrab disapa VDB, dan dihadiri Sekretaris Golkar Sulsel Marzuki Wadeng dan juga Ketua Bapilu Golkar Sulsel yakni Lakama Wiyaka. Ketua Bapilu Golkar Sulsel Lakama Wiyaka menyiapkan 3 nama bakal calon Ketua DPRD Tanah Toraja, Tribuners. Yang pertama Kendek Rante dari Dapil 2 Tanah Toraja, kemudian Randan Pantong sampai Toding dari Dapil 6 Tanah Toraja, dan yang terakhir Agustinus Patinggi dari Dapil 3 Tanah Toraja. Ketiganya merupakan petahana di DPRD Kabupaten Tanah Toraja, Tribuners. Kendek Rante di Pileg 2024 kemarin meraih total 2.453 suara, kemudian Randan Pantong sampai Toding yakni 2.437 suara, dan Agustinus Patinggi sebanyak 2.793 suara. Ketua DPD Golkar Tanah Toraja Bapak Victor Datuan Batara atau VDB kemudian memberikan pembekalan secara langsung. Dalam pembekalan tersebut VDB mengapresiasi serta mengharapkan kebersamaan yang dibangun dapat terus berlanjut hingga Pilkada 2024 yang akan datang. Ia mengatakan terima kasih atas capaian Pileg 2024 untuk kita sekalian, semoga kebersamaan ini tetap dapat dibangun di Pilkada 2024 nantinya. Adapun Tribuners Golkar Tanah Toraja mendapat 7 kursi di Pileg 2024 lalu dengan 29.445 jumlah suara atau coblosan. Kendati demikian, Tribuners, perolehan Golkar berada di bawah Gerindra yang mendapat 29.770 jumlah suara atau coblosan, namun hanya berhasil mengontrol 6 kursi di DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Hal itu sekaligus membuat partai berlambang pohon beringin ini atau Partai Golkar tak perlu berkoalisi dengan partai politik lain untuk mengusung calonnya di Pilkada 2024 November mendatang. Untuk saat ini demikian rekan Justina yang dapat kami laporkan. Muhammad Rifki langsung dari Kota Makale Tanah Toraja. Saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih rekan Muhammad Rifki, wartawan Tribun Toraja atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Dalam rangka mendukung perluasan areal tanam dan produksi padi di Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Kaltara telah menggelar proses tanam padi bersama di Dusun Sengkang, Desa Antutan, Kabupaten Bulungan pada Kamis 1 Agustus 2024. Pemirsa, untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Desi Kartika Ayu, wartawan Tribun Kaltara. Rekan Desi, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Terima kasih rekan Justina dari Timseller melaporkan. Untuk mendorong swasembada pangan melalui perluasan areal tanam, Gubernur Kalimantan Utara, yakni Zainal Arifin Paliwang, telah menargetkan untuk produksi padi di Kalimantan Utara ini senilai 50.000 ton untuk tahun 2024 ini. Dalam rangka mendukung perluasan areal tanam, produksi padi di Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini telah menggelar proses penanaman padi bersama di Dusun Sengkang, Antutan, Bulungan. Kemarin yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2024. Kegiatan tersebut rekan Justina turut dihadiri langsung oleh tenaga ahli Menteri Pertanian bidang pengembangan budidaya dan pasca panen komoditas pertanian, yakni Bapak Andi Muhammad Syakir beserta jajarannya. Selain itu hadir pula Wakil Bupati Bulungan, yakni Ingkong Ala, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kalimantan Utara. Pada kegiatan tersebut rekan Justina, Andi Muhammad Syakir dan juga Gubernur Kalimantan Utara, yakni Bapak Zainal Paliwang, juga berkesempatan mencicipi lumpur Desa Antutan dengan cara ikut serta melakukan penanaman padi secara simbolis dengan beberapa petani sebagai tanda dukungan dalam proses perluasan areal tanam di Kalimantan Utara. Zainal mengatakan bahwa Antutan merupakan salah satu desa sumber pangan di Kalimantan Utara, baik dari hasil padi maupun sayur dan juga buah. Sehingga rekan Justina, potensinya ini menurut Zainal sangat besar dalam hal produksi pangan. Oleh karena itu, rekan Justina, Pemprov Kalimantan Utara ini akan terus mendorong program perluasan areal tanam dengan cara membuat sawah-sawah baru di Kalimantan Utara. Untuk lebih lanjut, rekan Justina, Zainal juga menyampaikan bahwa secara nasional untuk target perluasan areal tanam dan juga peningkatan produksi tanam yakni sebesar 1 juta hektar. Sehingga Kalimantan Utara ini diharapkan mampu untuk berkontribusi dalam mencapai target angka yang telah ditentukan oleh nasional tersebut. Zainal juga menyampaikan untuk Kaltara sendiri saat ini sudah memiliki areal perluasan tanam sebesar 23.000 hektar. Dalam hal ini, rekan Justina, selain di Antutan, Zainal juga menyebutkan bahwa seluruh wilayah di Kalimantan Utara ini memiliki potensi besar dalam bidang agraria dan pertanian, seperti Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malino, dan KTT, kecuali untuk Kota Tarakan. Pada tahun ini, Zainal menargetkan untuk produksi padi di Kalimantan Utara dapat mencapai angka 50.000 ton, sehingga dalam mencukupi kebutuhan beras di Kalimantan Utara ini, kita tidak perlu lagi untuk mengimpor beras dari luar daerah. Selain itu, rekan Justina, selain penanaman padi, acara tersebut juga diisi dengan pembagian beberapa peralatan pertanian, yaitu seperti pompa air dan juga pemberian pupuk lainnya kepada beberapa kelompok tani pengguna air atau P3A dari beberapa daerah yang telah hadir kemarin pada tanggal 1 Agustus 2024. Andi mengatakan, dalam kegiatan tersebut, Andi mengatakan bahwa pembagian pompa air di Indonesia ini mencapai 63.000 unit untuk seluruh daerah. Sedangkan untuk Kalimantan Utara ini mendapat alokasi pembagian sekitar 350 unit pompa. Menurutnya, pompa-pompa ini tentunya untuk mensuplai air saat musim kemarau dan juga merupakan program mitigasi dari Kementerian Pertanian untuk menghadapi El Nino. Sehingga sawah-sawah tada hujan seperti di Kalimantan Utara ini dapat mendapatkan suplai air dan juga meningkatkan kuantitas menanam lebih dapat ditingkatkan lagi, seperti itu rekan Justina. Kegiatan kemarin ditutup dengan penandatangan fakta integritas oleh Gubernur Kalimantan Utara dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Utara dalam rangka ikut mendorong program perluasan areal tanam di Kalimantan Utara. Mungkin itu saja laporan singkat dari wartawan Tribun Kaltara. Saya kembalikan ke studi. Terima kasih rekan Desi Kartika Ayu, wartawan Tribun Kaltara, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, gorong-gorong di Jalan Usman Jafar, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju hampir ambruk dan memicu kekhawatiran warga. Pantauan Tribun Sulbar.com pada Kamis 1 Agustus 2024 menunjukkan gorong-gorong tersebut miring hingga sekitar 40 derajat.
Gorong-gorong ini merupakan jalan strategis yang sering dilalui warga, terletak sekitar 100 meter dari Universitas Muhammadiyah Mamuju Unimaju, 300 meter dari SMP Negeri 2 Mamuju, dan 400 meter dari Stadion Manakara. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Suwandi, wartawan Tribun Sulbar. Rekan Suwandi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Yustina dan selamat siang Tribuners. Jadi betul sekali bahwa gorong-gorong di Jalan Usman Jafar, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, hampir roboh atau hampir ambruk, di mana gorong-gorong ini merupakan terletak di jalan yang strategis dan sering digunakan oleh masyarakat sekitar atau warga Mamuju untuk beraktivitas, di mana lokasi-lokasi yang saya maksud adalah SMP Negeri 2 Mamuju, Stadion Manakara, dan juga Universitas Muhammadiyah Mamuju. Akibat jalan ini, Tribuners, membuat sebagian warga kondisi yang berbahaya ketika melewati jalan itu. Namun tidak sedikit warga yang berani dan nekat untuk masuk ke dalam atau melewati jalan atau gorong-gorong tersebut tanpa mempedulikan keselamatan. Warga sekitar juga Tribuners telah memasang palang atau tanda penanda bahwa jalan itu tidak bisa dilewati karena akan berbahaya jika roboh. Namun warga tetap memberanikan diri untuk melewati gorong-gorong tersebut melalui pinggir jalan. Jalan tersebut atau gorong-gorong tersebut merupakan sudah lama dan besinya mulai keropos, sehingga besi yang keropos tersebut membuat besi rapuh dan akhirnya patah. Hal itulah yang menyebabkan kenapa gorong-gorong tersebut rapuh. Dan warga sekitar dan pengguna jalan berharap segera memperhatikan jalan tersebut atau gorong-gorong tersebut, memperbaiki agar masyarakat bisa melewati jalan itu dan tidak harus berputar jauh ketika ingin melewati. Demikian Yustina yang bisa kami laporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Terima kasih rekan Suwandi, wartawan Tribun Sulbar. Selamat bertugas kembali rekan. Tim Arema FC jadi berhome base di Stadion Supriyadi Kota Blitar pada musim kompetisi Liga 1 2024. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Blitar telah mengeluarkan rekomendasi soal penggunaan Stadion Supriyadi menjadi home base Arema FC. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Samsul Hadi, wartawan Tribun Mataram, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Samsul Hadi, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya, baik. Selamat siang, Yustina dan Tribuner. Ya, tim Arema FC akhirnya berhome base di Stadion Supriyadi Kota Blitar setelah Dispora Kota Blitar memberikan rekomendasi soal penggunaan Stadion Supriyadi sebagai home base Arema FC di kompetisi Liga 1 pada 2024 ini. Jadi awalnya memang sempat terjadi tarik ulur terkait penggunaan Stadion Supriyadi Kota Blitar sebagai home base dari tim Arema FC. Karena Wali Kota Blitar, Santoso, sempat mengaku trauma dengan peristiwa kerusuhan pada Piala Gubernur Jatim pada 2020 ketika Arema FC bertanding melawan Persebaya di Stadion Supriyadi Kota Blitar. Pada pertandingan itu terjadi kerusuhan antar supporter
Arema dan Persebaya di sekitar Stadion Sugandi Kota Blitar. Tapi akhirnya dengan beberapa persyaratan, Pemkot Blitar memberikan rekomendasi untuk penggunaan Stadion Sugandi sebagai home base Arema FC. Jadi ada beberapa persyaratan yang diberikan, terutama soal menjaga keamanan di Kota Blitar ketika pertandingan Arema melawan tim dari manapun di Liga 1 pada 2024 ini. Dan selain itu juga dari Pemkot Blitar juga memberikan syarat kepada manajemen Arema untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana di Stadion Supriyadi sebelum digunakan untuk laga Liga 1 pada 2024 ini. Dan kemarin setelah rekomendasi diberikan, ya manajemen Arema FC mulai melakukan perbaikan di Stadion Supriyadi. Ada beberapa surprise yang diperbaiki, terutama akses masuk ke stadion, lalu juga tribun penonton itu diberi nomor, dan juga rumput di stadion dirapikan. Selain itu dari Kota Blitar juga menyediakan tempat parkir bagi para penonton atau supporter dari Arema FC ketika timnya bertanding di Stadion Supriyadi Kota Blitar. Dan pertandingan pertama Arema dijadwalkan pada 12 Agustus 2024 ini. Jadi sebelum tanggal 12 itu persiapan Stadion Supriyadi untuk laga Arema sudah harus selesai. Dan nanti rencananya juga akan ada asesmen lagi dari Mabes Polri dan PSSI Pusat terkait standar Stadion Supriyadi untuk laga Liga 1 pada 2024 ini. Demikian Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Samsul Hadi, wartawan Tribun Mataraman, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Yudi Meira, Ketua PSSI Kota Blitar. Ya, alhamdulillah kemarin sudah kesepakatan bersama, kita sudah menghadap ke Wali Kota dan Dispora, bahkan ke Polres maupun Dandim, kita sudah ada kesepakatan untuk Arema bermain di Kota Blitar. Dengan syarat apapun yang terjadi di stadion nanti tentang dari panitia dan kebutuhan sarpas yang belum terpenuhi kemana harus dipenuhi dengan Arema. Yang mulai kemarin sudah kita ada kegiatan kemana-mana yang sifatnya yang kecil-kecil harus dikerjakan dulu, sambil nanti kan juga via Arema juga akan mendatangkan kayaknya iPod yang LED itu kan juga dari Kalimantan sudah dipesankan waktu kita, dan sarana pintu masuk antar. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Muhammad Syamsul Burhan Ismail resmi melepas calon paskibraka di Kabupaten Gorontalo. Sebanyak 26 calon paskibraka di Kabupaten Gorontalo akan menjalani pemusatan di Sport Center Limboto. Para siswa-siswi ini akan dilatih oleh TNI Polri dan Purna Paskibraka Kabupaten Gorontalo. Selengkapnya terkait informasi ini kita telah terhubung bersama rekan Herjanto Tangahu, wartawan Tribun Gorontalo. Silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan Herjanto. Terima kasih Justina di studio. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Gorontalo, di mana ada sedikitnya 26 paskibraka Kabupaten Gorontalo saat ini telah menjalani pemusatan latihan di Sport Center Limboto, di mana di hari kemarin pada tanggal 1 Agustus 2024 Kaban Kesbangpol Muhammad Syamsul Burhan Ismail melepas para siswa-siswi ini di area Sport Center Limboto. Dan pada saat proses tersebut para siswa-siswi juga ditemani oleh orang tua dan wali murid. Dan sebagaimana diketahui bahwa prosesi tersebut juga akan berlangsung selama kurang lebih 2 minggu jelang pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Gorontalo. Dari total 26 orang tersebut merupakan siswa-siswi yang sudah dilakukan seleksi oleh pihak Kesbangpol sebulan sebelum proses pelepasan tersebut dilakukan, di mana memang ada beberapa ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Kesbangpol, di mana sebelumnya pada saat seleksi di tahun-tahun sebelumnya paskibraka menjadi kewenangan Dinas Pariwisata, namun untuk tahun ini sudah menjadi kewenangan dari Kesbangpol. Nah, untuk seleksi sendiri itu dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama untuk tes seleksi intelijensia atau TIU, intelijensia umum, dan kemudian tes kesemaptaan, selanjutnya tes baris berbaris seperti itu. Dan Burhan menyampaikan
bahwa untuk dalam waktu 2 pekan ke depan para siswa-siswi itu tidak bisa diganggu oleh pihak lain seperti misalnya orang tua karena sudah sesuai perjanjian di mana memang para siswa-siswi akan ditempa dari segi pola makan, kemudian kedisiplinan, dan yang lebih utama adalah proses baris berbaris yang nantinya akan mereka tampilkan pada saat mengibarkan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Gorontalo. Dan dia menyebut bahwa saat ini ada 4 fasilitas atau 4 gedung yang disediakan oleh total 26 total 26 paskibraka di Kabupaten Gorontalo yang ada di dalam Sport Center Limboto sebagai fasilitas penginapan bagi mereka, dalam hal ini siswa-siswi paskibraka, dan mereka juga diberi fasilitas makanan, kemudian pakaian dan juga pakaian latihan dan juga PDL saat pengibaran. Para paskibraka juga nanti akan dilatih oleh pihak TNI, Polri, dan juga Purna Paskibraka Kabupaten Gorontalo, seperti itu. Mungkin demikian yang bisa kami laporkan dari Tribun Gorontalo. Kembalikan ke studio Justina. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Herjanto Tangahu, wartawan Tribun Gorontalo atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait pemirsa. Kegiatan Semarak 17 Agustus ditandai tadi yang pertama di Menara, pembagian 1000 bendera yang menandai rangkaian 17 Agustus tingkat Kabupaten Gorontalo oleh Bupati dan seluruhnya Forkopimda. Itu berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri, di mana hari ini serentak 10 juta bendera untuk Indonesia dibagikan. Yang kedua, kegiatan kami di Desa Bahagia ini. Surutnya air laut di pesisir pantai Rumah 3 Kota Ambon menjadi berkah tersendiri bagi warga setempat. Banyak warga turun ke pantai untuk mencari kerang. Pantauan tribunambon.com pada pukul 5:40 waktu Indonesia Timur petang hari, warga berbondong-bondong mencari kerang. Tak hanya orang dewasa, anak-anak dan remaja pun ikut serta mencari. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Maula Pelu, wartawan Tribun Ambon, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Maula Pelu, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Justina, bahwa pada Rabu 31 Juni 2024, surutnya air laut di pesisir pantai Rumah 3 Kota Ambon menjadi berkah tersendiri bagi warga setempat. Banyak warga yang turun ke pantai untuk mencari kerang. Pantauan tribunambon.com pada pukul 17.40 waktu Indonesia Timur, warga berbondong-bondong mencari kerang. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak remaja pun ikut serta mencari kerang tersebut. Berbekal tempurung kelapa sebagai alat penggali, mereka menggali pasir, mencari berbagai jenis kerang. Terkadang dari upaya itu tak hanya kerang didapati, pula kepiting dan juga ikan-ikan kecil. Kurang dari 2 jam warga sudah menenteng banyak kerang bercampur dengan hasil laut lainnya. Salah seorang warga, Oncoruf, mengaku bahwa ia suka ke sini cari kerang saat surut sore hari. Menurutnya hasil kerang kali ini sudah jauh berkurang dari beberapa bulan sebelumnya, di mana dia mampu mengantongi kerang dan juga ikan hingga 2 kantong plastik ukuran sedang. Ia juga katakan daerah Rumah 3, pantai Rumah 3 itu tidak banyak seperti pada bulan-bulan lalu. Hal tersebut menurutnya kemungkinan adalah terkait dengan musim. Diketahui area pantai Rumah 3 juga kerap dijadikan lapangan bola kala air surut. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Justina. Terima kasih rekan Maula Pelu, wartawan Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait adanya warga negara asing yang diduga sudah tidak memiliki izin tinggal. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan di lapangan. Dari hasil pengecekan sebuah kos-kosan di Jalan Kusuma Bangsa nomor 37 Kota Denpasar, petugas berhasil mengamankan 7 anggota WNA.
di mana 3 orang WNA pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan 4 WNA tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Zainal Nur Arifin, wartawan Tribun Bali. Silakan laporan selengkapnya rekan Zainal. Ya, terima kasih rekan Yustina di studio. Dapat dilaporkan bahwa hari siang tadi kantor imigrasi Denpasar melakukan konferensi pers mengenai 7 orang WNA asal Nigeria telah diamankan dan juga 1 orang WNA asal Rusia turut diamankan, di mana 3 WNA asal Nigeria telah terbukti tinggal di Indonesia melebihi masa izin tinggalnya atau overstay selama lebih dari 1 tahun. 3 WNA tersebut diantaranya inisial CHF telah overstay selama 492 hari, TFH telah overstay selama 400